Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan terus-menerus melimpah kepada kita, dibarengi kitanya bersyukur kepadanya sampai kita kembali menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, pada pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang ibadah yang istimewa. Pada 2 minggu yang lalu sudah dibahas ibadah yang istimewa dalam hubungan antar manusia dengan Allah adalah ibadah sholat. Itu paling istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, ibadah yang istimewa dalam hubungan antar manusia dengan manusia yaitu ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Ibadah berbakti pada orang tua melebihi nilainya daripada ibadah-ibadah berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu, seharusnya ibadah-ibadah yang istimewa itu diutamakan oleh kita dan diistimewakan oleh kita dibandingkan dengan ibadah-ibadah selainnya. Kali ini yang termasuk ibadah istimewa lagi, yaitu ibadah yang istimewa dalam hubungan antar manusia dengan dirinya. Ibadah yang istimewa dalam hubungan antar manusia dengan dirinya. Ibadah hubungan antar manusia dengan dirinya macamnya banyak sekali. Dan yang paling istimewa hubungan antar manusia dengan dirinya yaitu ibadah puasa dalam pengertian mengendalikan diri. Ibadah mengendalikan diri itu adalah ibadah hubungan antar manusia dengan diri manusia yang paling istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa ibadah dalam hubungan antar manusia dengan dirinya terkecuali mengendalikan diri. Ibadah mengendalikan diri adalah ibadah yang nilainya istimewa
dalam ibadah hubungan antar manusia dengan dirinya. Oleh karena itu, khususnya kepada diri saya, kalau kita ingin mendapatkan nilai-nilai ibadah yang istimewa, di antaranya banyak beribadah mengendalikan diri. Kenapa ibadah mengendalikan diri itu adalah termasuk ibadah yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya dalam hubungan antara manusia dengan dirinya? Karena ibadah mengendalikan diri itu ujungnya itu menghantar kepada diri yang tenang. Di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dirinya ridho dan dirinya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Jadi orang yang jiwanya tenang, dia akan dimasukkan dalam kelompok hamba-hambanya Allah, kelompok hamba-hamba yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Untuk mencapai jiwa yang tenang itu adalah melalui banyak ibadah mengendalikan diri. Terus-menerus banyak ibadah mengendalikan diri, maka akan tercapai derajat yang tinggi, yaitu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan kalau sudah mencapai derajat nafsul mutmainnah, maka nafsul mutmainnah itu diridhoi oleh Allah dan dianya ridho kepada Allah. Nafsul mutmainnah itu akan ditempatkan oleh Allah kepada kelompok yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Suatu kehormatan yang sangat besar karena Allah mengakui sebagai hambanya. Dan setelah itu kemudian Allah mempersilahkannya masuk ke dalam surga. Masuk dalam surganya dipersilahkan oleh Allah. Maka semua penjaga yang ada dalam surga, khususnya malaikat Ridwan, hormat kepada orang yang masuk surga karena dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya orang yang nafsul mutmainnah, dia diakui Allah sebagai hambanya. Dia benar-benar hambanya menurut Allah dan diridhoi oleh Allah dan dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Semua bisa dicapai melalui proses banyak ibadah mengendalikan diri. Ini menunjukkan bahwa ibadah mengendalikan diri itu adalah ibadah yang istimewa dalam hubungan antar manusia dengan dirinya. Oleh karena itu, khususnya kepada diri saya, mari kita istimewakan ibadah-ibadah yang istimewa itu dengan kita mengutamakannya dan dengan kita menekuninya dan dengan kita terus bersungguh-sungguh mengamalkannya. Maka kalau kita melakukan itu, namanya kita ini
mengistimewakan ibadah-ibadah yang istimewa. Kadang-kadang kita ini dalam hidup itu banyak ibadah, tapi ibadah yang istimewanya teramat sangat sedikit. Kalau salah memang nggak salah, cuman rugi besar. Karena ibadah-ibadah yang istimewa itu memang istimewa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, khususnya kepada diri saya, khusus ibadah hubungan antar manusia dengan dirinya yang istimewa itu adalah ibadah mengendalikan diri. Mari kita sama-sama berusaha untuk banyak ibadah mengendalikan diri. Sebelum kita ini membahas ibadah mengendalikan diri, kita harus tahu dulu tentang diri. Mengendalikan diri ini, diri itu siapa? Yang dikendalikan itu diri yang mana? Mengendalikan diri, ya diri kita. Diri kita itu banyak. Al-Quran menyebut diri kita itu, diri yang berjiwa, itu disebutnya dengan nafsun. Disebutkan dalam Al-Quran wa nafsin, dan demi jiwa manusia. Itu kata nafsun itu dirinya diri jiwa manusia. Dalam Al-Quran juga disebut kata diri dengan nafsun, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap diri yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin, tiap diri yang bernyawa. Ya, jadi nafsun itu diri. Diri ini ada diri yang secara totalitas. Diri yang secara totalitas adalah jasmani kita, rohani kita, akal kita, hati kita, jiwa kita keseluruhan. Itu diri kita secara totalitas. Maka kalau kita mengendalikan diri, sebenarnya mengendalikan nafsu diri, tapi diri yang mana? Salah satu diri kita itu disebut di dalam Al-Quranul Karim, surat Yusuf ayat 53. Disebut dengan nafsul ammaroh bisu. Di situ disebut dengan istilah nafsul ammaroh bisu. Surat Yusuf ayat 53 menyebutkan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku, kata Nabi Yusuf, tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Kata Nabi Yusuf, aku tidak mengatakan begitu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi ada nafsu namanya selalu mendorong kepada kejahatan. Itu nafsul ammarah bisu. Pada diri manusia ada nafsul ammarah bisu. Nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan. Yang dikendalikan oleh kita ini, inilah nafsunya. Nafsul ammarah bisu, nafsu yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan, itulah yang harus kita kendalikan.
Ada juga nafsul mutmainnah tadi, ada juga nafsul lawamah, tapi nafsu yang dikendalikan oleh kita, nafsu diri yaitu diri kita yang mendorong kepada kejahatan. Jadi ada nafsu yang mendorong, selalu mendorong kepada kejahatan, yaitu nafsul ammarah bisu. Itu istilah surat Yusuf ayat 53. Nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan, itu nafsu pada dasarnya tuh nafsu itu bisanya mendorong untuk melakukan kejahatan itu pada dasarnya nafsu tersebut satu, dia itu ingin enak. Kalau tidak enak tidak mau dia. Jadi ada keinginan yang kuat pada nafsu itu ingin enak. Dari ingin enak itu maka mendorong diri manusia untuk mengejar keenakan tanpa memperdulikan baik dan tidak baik, benar dan salahnya. Itu faktor-faktornya yang jadi masalah pokok. Yang kedua, nafsu tersebut pada dasarnya adalah selalu ingin dihargai. Nafsunya itu diri kita, nafsu itu diri. Nafsul ammarah bisu itu diri kita yang mendorong kepada kejahatan. Diri kita yang mendorong kepada kejahatan itu pada dasarnya ingin selalu dihargai. Kalau tidak dihargai, muncul dorongan untuk melakukan kejahatan. Jadi itu nafsul ammarah bisu, diri kita yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Nafsul ammarah bisu. Juga diri kita yang mendorong untuk melakukan kejahatan itu pada dasarnya segala sesuatunya ingin selalu menang. Nggak mau kalah. Kalau ada kalah sedikit, wah dia cenderung untuk melakukan kejahatan. Baik kejahatan kecil maupun kejahatan besar. Karena ingin selalu menang. Ingin selalu menang. Kadang-kadang ingin selalu menang ini bisa mendatangkan pertengkaran. Suami istri, suaminya ingin menang, istrinya ingin menang. Nah, karena istrinya dikalahkan tidak mau, maka muncul dorongan untuk melakukan kejahatan, melawan pada suami. Karena dilawan, suaminya merasa kalah, inginnya menang, muncul dorongan untuk melakukan kejahatan, marah. Nah itu, jadi yang membuat diri kita itu ada dorongan untuk melakukan kejahatan itu karena pada diri kita itu ada keinginan, ingin selalu menang, tidak mau kalah. Nah, ini yang harus dibenahi. Juga pada diri manusia itu ada keinginan, inginnya itu dalam berbagai hal selalu untung. Ini nggak mesti materi, selalu untung, tidak mau rugi. Kalau rugi muncul dorongan untuk melakukan kejahatan. Kadang-kadang dirugikan harga dirinya, dirugikan perasaannya, dirugikan terkena beban-beban, wah dia muncul dorongan untuk melakukan kejahatan, untuk melawan, untuk bertengkar, wah macam-macam. Itu semua itu disebabkan karena
adanya keinginan diri. Keinginan diri ingin selalu enak, ingin selalu dihargai, ingin selalu menang, ingin selalu untung, tidak mau sedikit pun rugi, tidak mau sedikit pun kalah, tidak mau sedikit pun dihina, tidak mau sedikit pun tidak enak. Inilah sumber-sumber yang menjadikan munculnya dorongan-dorongan untuk melakukan kejahatan, kesesatan, ketidakbaikan, dan sebagainya. Jadi itu harus kita kenali diri kita. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku, kata Nabi Yusuf, tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Diri kita ini selalu mendorong diri untuk melakukan kejahatan. Maka susah untuk bebas dari kesalahan. Itu Nabi Yusuf. Susah untuk bebas dari kesalahan. Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha. Siti Zulaikhanya cantik sekali. Nabi Yusuf juga sebenarnya suka sama Siti Zulaikha. Kemudian Siti Zulaikha mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat yang tidak baik. Dan perbuatan tidak baik itu ya menurut nafsu suatu yang enak. Maka keinginan enak itu muncul, nggak bisa lepas. Dan itu dorongan daripada nafsu. Tetapi karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadi selamat. Jadi sedikit gambaran tentang diri kita yang punya kecenderungan untuk melakukan ketidakbaikan. Oleh karena itu, bagaimana untuk bisa mengendalikan kecenderungan-kecenderungan kita terhadap kejahatan, ketidakbaikan, terhadap kesalahan-kesalahan? Untuk mengendalikan itu semua, kita harus punya prinsip hidup yang bersifat keakhiratan, dan kita harus punya prinsip hidup yang bersifat martabat, derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti keinginan diri yang enaknya itu bisa terkendali. Orang itu dirinya selalu ingin hidupnya enak. Begitu sakit, itu diri itu pasti berontak. Pasti. Karena memang diri manusia itu inginnya selalu enak. Kalau sakit nggak enak, maka berontak. Berontaknya ya misalnya ingin supaya tidak enaknya cepat hilang. Maka dia berobat ke dokter dan sebagainya karena ingin tidak enaknya itu hilang. Nah, itu jadi kalau menemui tidak enak, itu diri kita itu berontak. Nah, dan kadang-kadang karena berontak, dia marah pada ketidakenakan yang ada pada dirinya. Dia kesal pada ketidakenakan yang ada pada dirinya. Dia protes pada ketidakenakan yang ada pada dirinya. Kalau sudah demikian, maka terjadi konflik batiniyah. Orang sakit, tidak enak, dia protes ketidakenakan, sedangkan itu sakit yang ada pada dirinya. Nah, itu jadi masalah.
Oleh karena itu, keinginan diri untuk selalu enak harus diisi dengan sikap hidup boleh atau prinsip hidup boleh. Prinsip hidup ukhrawi, sikap hidup ukhrawi. Misalnya ada orang sakit, otomatis tidak enak. Maka ada sikap, saya terima ketidakenakan ini ya Allah dalam rangka menerima takdirmu. Karena orang yang ridho atas takdir Allah, Allahnya ridho kepada dirinya. Maka dia berusaha untuk menerima kenyataan tidak enak itu demi mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ketidakenakan itu akan menjadi biasa, tidak diprotes oleh diri yang inginnya selalu enak, karena ada sikap di hatinya, tidak apa-apa tidak enak ini takdir Allah. Kalau aku ridho atas takdir Allah, keriduan Allah akan melimpah kepadaku. Maka aku akan berusaha untuk ridho atas takdirnya. Tetapi juga aku punya kewajiban untuk berobat. Berobat sekedar melaksanakan kewajiban, bukan berobat supaya ketidakenakannya hilang. Kalau orang itu berobat, tujuannya supaya ketidakenakannya hilang, nggak dapat pahala berobatnya. Nggak dapat pahala. Tapi kalau orang berobat sekedar melaksanakan kewajiban berobat, maka aku berobat. Tetapi masalah tidak enaknya dimanfaatkan oleh dirinya ridho atas takdir Allah. Orang yang ridho atas takdir Allah, keriduan Allah melimpah kepadanya. Orang yang diridhoi oleh Allah bermartabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap hidup semacam inilah diantaranya yang menjadikan dorongan nafsu untuk berontak, untuk tidak suka, untuk protes, macam-macam bisa reda dorongan itu karena adanya sikap ridho atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berupaya untuk berpegang teguh bahwa sakit ini adalah ujian dari Allah. Bila aku ridho atas takdirnya, aku bisa mendapatkan keriduan dari Allah. Sikap itu dipegang oleh kita, itu bagian daripada mengendalikan kecenderungan diri yang mengarah kepada ketidakbaikan. Mengendalikan kecenderungan diri yang mengarah kepada kejahatan terkait dengan kecenderungan diri manusia yang selalu enak. Ya, jadi dengan demikian kita khususnya diri saya, kita harus paham di saat kita ini memegang teguh sikap ridho atas takdir Allah, di saat itu ibadah pengendalian diri yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah. Begitu sudah mulai ada berontak-berontak di hati karena tidak enak, kemudian sikap untuk ridho atas takdir Allah dimunculkan, memunculkan sikap ridho atas takdir Allah agar dapat anugerah keriduan dari Allah, itu adalah mengendalikan diri. Pengendalian diri itu seperti semacam itu. Sekali kita berpegang teguh kepada prinsip tadi, di saat itu ibadah mengendalikan dirinya kita dapatkan. Dan ibadah itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai-sampai balasannya adalah keriduan Allah akan melimpah kepada hambanya. Kalau misalnya sakitnya terus-menerus, kemudian kita berulang-ulang bersikap seperti tadi, itu namanya ibadah mengendalikan dirinya berulang-ulang. Sekali ibadah mengendalikan diri, nilainya terpuji. Berulang-ulang ibadah mengendalikan diri, berulang-ulang pula nilai ibadah terpujinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada dasarnya adalah kita mau beribadah yang bernilai istimewa di sisi Allah. Di antaranya terkait hubungan antar kita dengan diri kita, yaitu ibadah mengendalikan diri. Mungkin ya, kalau kita sudah sepuh, sudah tua, saya juga sudah tua sebenarnya. Kalau kita sudah tua, kemudian mulai ada ketidakenakan ini, ada ketidakenakan itu, ada masalah fisik begini, ada masalah fisik begitu, yang susah diobati karena umur, faktor berbagai hal. Nah, di saat itu bisa saja akan muncul berontakan dari keinginan hidup enak dari salah satu kecenderungan diri kita. Karena tidak enak terus kenyataannya. Dia berontak. Akhirnya juga diobati nggak sembuh. Dia protes. Dan akhirnya ketidakenakan dari sakitnya bermasalah pada dirinya. Maka bisa muncul kejahatan. Seperti kadang-kadang muncul kata-kata, katanya Allah itu Maha Penyayang. Buktinya saya ditakdirkan sakit begini terus-menerus, sulit sembuh. Di mana letak kasih sayang Allah kepada saya? Itu sudah muncul namanya kecenderungan kejahatan. Dari itulah harus kita manfaatkan, kita kendalikan, yaitu ingin selalu enak ini dikendalikan oleh sikap yang ridho atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya siap hidup tidak enak. Yang penting mendapatkan ridho Allah di dalamnya. Tapi saya juga mau berusaha melaksanakan kewajiban berobat dan lain sebagainya. Jadi di sini pengendaliannya itu adalah suatu sikap hidup. Sikap hidup yang religius, sikap hidup yang islami, ridho atas takdir Allah, bersabar menghadapi ujian dari Allah. Sikap-sikap hidup itu bagian dari mengendalikan diri. Ibadah mengendalikan diri adalah ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang tidak pernah melakukan pengendalian diri dari sebab kecenderungan diri dihargai. Kecenderungan diri dihargai itu ada pada setiap orang. Setiap orang itu punya kecenderungan diri untuk dihargai. Kalau tidak dihargai, muncul dorongan untuk melakukan kejahatan. Nah, untuk itu ya harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya itu kita harus tahu harga diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya sikap tidak apa-apa. Di dunia ini tidak dihargai orang.
Tapi yang penting kita ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa di dunia ini kita tidak dihargai orang. Yang penting kelak di surga kita akan dihargai oleh orang. Ya, jadi dengan demikian keinginan diri untuk dihargai itu tidak bersifat duniawi saja. Keinginan diri untuk dihargai itu sebenarnya bisa diarahkan, yaitu dihargai di sisi Allah. Sebenarnya bisa diarahkan, dihargai kelak di akhirat. Sehingga keinginan diri untuk dihargai itu tetap bakal terpenuhi karena ada sikap hidup yang penting dihargai oleh Allah. Yang penting di akhirat kita akan dihargai oleh manusia. Kalau ada sikap hidup itu dipegang oleh kita, maka itu adalah pengendali. Pengendali daripada tidak dihargai oleh orang. Setiap orang kalau tidak dihargai, pasti nggak suka. Pasti keinginan untuk dihargai itu akan muncul dorongan kejahatan. Begitu tidak dihargai, muncul dorongan tidak menghargai lagi orang itu. Dia tidak menghargaiku. Aku akan melakukan sesuatu yang membuat dia juga tidak dihargai olehku. Itu dorongan kejahatan. Dorongan kejahatan dari diri, dari sebab keinginan diri untuk dihargai tidak terpenuhi. Bahkan sebaliknya yang didapatkannya. Maka muncul dorongan-dorongan untuk membalas, untuk menghina orang lain, dorongan untuk tidak menghargai orang lain itu. Kalau ini yang terjadi, kita ya akan tidak tenang hidup di dunia. Hidup di dunia akan jadi masalah, sering bertengkar, sering kesel, sering benci kepada orang. Tetapi kalau keinginan dihargai oleh diri kita ini diarahkan, ingin dihargai oleh Allah, tidak dihargai oleh manusia, tidak apa-apa. Yang penting dihargai oleh Allah. Di dunia ini hidupnya tidak dihargai, tidak apa-apa. Yang penting kelak di akhirat aku dihargai oleh manusia. Kalau aku banyak beristighfar untuk manusia yang lain, niscaya kelak di akhirat aku akan dihargai oleh mereka. Kalau aku banyak berbuat baik kepada manusia yang lain, nanti di akhirat niscaya aku akan dihargai oleh mereka. Dan juga kalau aku banyak berbuat baik kepada orang yang tidak mampu, niscaya aku akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini yang kita tuntut itu untuk mengendalikannya itu dimunculkan sikap-sikap hidup Islami, prinsip-prinsip hidup Islami. Itunya dipegang, memegang itu akan menjadikan terkendali dorongan-dorongan diri untuk melakukan kejahatan. Tapi tentu ada kaitan dengan dihargai, ada kaitan dengan enak, dan seterusnya. Kalau di dunia ini hidupnya tidak enak begini, tidak enak begitu, kalau kita sabar, kalau kita ridho, niscaya kelak di akhiratnya akan dibalas oleh Allah keenakan-keenakan. Jadi ingin enaknya diarahkan. Di dunia tidak dapat, nggak apa-apa. Kita bisa dapat di akhirat kelak. Di dunia tidak dapat, tidak apa-apa. Yang penting di sisi Allah kita mendapatkannya. Ya, jadi itulah cara untuk mengendalikan diri sehingga
kecenderungan untuk melakukan kejahatan itu adalah tidak terwujudkan, teratasi, terkendali. Kita juga yang namanya manusia, diri manusia itu ada keinginan diri. Keinginan diri manusia itu ingin selalu untung. Ingin selalu rugi nggak ada. Ingin selalu untung. Di mana saja. Itu ingin selalu untung dan tidak mau rugi. Nah, itu keinginan diri manusia. Ingin selalu untung ini repot. Kita ini dalam bergaul dengan manusia itu banyak dirugikan oleh manusia. Dirugikan macam-macam. Dirugikan harga dirinya, dirugikan dengan beban-beban, macam-macam. Ya, macam-macam sekali. Nah, sewaktu kita bergaul dengan manusia, kalau kita ini dirugikan oleh manusia, pasti keinginan diri kita yang ingin untung sekarang mendapat kerugian akan berontak dan bisa jadi akan melawan dan akhirnya terjadi pertengkaran dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus punya sikap keagamaan. Nggak apa-apa kita hidup di dunia ini penuh dengan kerugian, tapi menguntungkan di akhirat. Hidup di dunia ini penuh dengan kerugian, tapi menguntungkan di akhirat kelak. Yang penting kita banyak untung di akhirat kelak. Ada orang itu bertetangga, baik, hubungannya baik. Tetangga yang satunya punya pohon. Waktu itu sih pohonnya belum besar. Ya hubungan baik, gak ada masalah. Setelah pohon itu besar sampai di atas genting, ternyata daun-daunnya itu banyak berjatuhan di rumah tetangga. Walaupun pohonnya itu berada di wilayah lingkungan rumah. Tetapi daun-daunnya karena faktor angin, faktor macam-macam, sering berjatuhan di rumah tetangga. Maka ini namanya tetangga dapat kerugian dari adanya pohon itu. Maka otomatis kecenderungan untuk beruntung ini muncul. Kenyataannya rugi, maka tidak terima. Maka muncul kekesalan, muncul kebencian, muncul ketidakcocokan, yang tadinya akrab menjadi tidak akrab, menjadi bermasalah. Di batin juga tidak enak terus. Ada daun satu saja yang jatuh ke situ. Begitu jatuh langsung hatinya tidak enak. Langsung kesel. Wah, itu di dunianya tidak enak. Di akhiratnya tidak enak. Di sisi Allah juga tidak enak. Kalau seandainya tidak berpegang teguh kepada pengendalian diri yang berupa sikap-sikap keagamaan dan sikap-sikap atau prinsip-prinsip keagamaan. Oleh karena itu, kita harus punya sikap keagamaan dan prinsip keagamaan. Dalam rangka kita ini menjalin hubungan baik dengan tetangga, saya rela dapat kerugian. Kadang-kadang daun-daunnya berjatuhan, membuat halaman rumah ini kotor, saya rela demi menjalin hubungan baik dengan tetangga. Sikap hidup semacam ini yang menjadikan pengendali untuk muncul dorongan-dorongan jahat dari diri dari sebab dirugikan oleh pihak lain. Ini yang namanya pengendalian dirinya itu berupa sikap-sikap keagamaan atau prinsip-prinsip keagamaan. Jadi itulah ibu-ibu di antaranya
mengenai yaitu ibadah mengendalikan diri. Ibadah mengendalikan diri adalah berpegang teguh pada sikap keagamaan, pada prinsip-prinsip keagamaan yang terkait dengan kerugian, kita posisi kalah, kita dihina, kita tidak enak, dan seterusnya. Kita harus berpegang teguh pada sikap-sikap keagamaan untuk keuntungan di akhirat dan untuk keuntungan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali berpegang teguh kepada sikap keagamaan, itu ibadah pengendalian diri dan nilai ibadahnya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang istimewa ini jangan sampai tidak dilakukan. Ibadah sholat, ibadah istimewa, alhamdulillah kita melakukannya. Kemudian juga ibadah yang istimewa yang lainnya yaitu ibadah mengendalikan diri juga harus kita lakukan. Kalau tidak ada pengendalian diri, maka hidup kita pasti secara teori banyak konflik batin. Walaupun hubungan suami istri, walaupun hubungan bapak dengan anak, walaupun hubungan ibu dengan anak, walaupun hubungan kita dengan saudara. Kalau misalnya tidak ada sikap-sikap keagamaan yang merupakan pengendalian diri yang tidak dipegang oleh kita, hidup kita ini banyak tidak enaknya, banyak persoalannya, banyak bebannya. Tidak enak di dunia, tidak enak di akhirat, tidak enak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi enak di dunianya, enak di akhiratnya, enak di sisi Allah, maka banyaklah ibadah pengendalian diri, yaitu berpegang pada sikap keagamaan. Itu nafsu yang pertama di dalam Al-Quran namanya nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Itu ada pada diri kita, bukan nggak ada. Kalau kita ini sering mengendalikan diri, sewaktu kita melakukan pengendalian diri, maka kemungkinan untuk jatuh sering. Berusaha untuk tidak marah, marah juga. Berusaha untuk tidak menghina lagi, dia menghina kita, menghina juga. Itu walaupun kita sudah beribadah pengendalian diri. Kalau sudah demikian, maka insya Allah kalau sudah banyak ibadah pengendalian diri, nafsul ammarah bisu'nya, derajat nafsunya naik menjadi nafsul lawamah. Disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 30, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali. Nafsul lawamah, diri yang penuh penyesalan. Kalau kita banyak ibadah pengendalian diri, kemudian kita sewaktu-waktu mengikuti kecenderungan yang tidak baik, sampai melakukannya, maka akan muncul penyesalan diri, menyesal. Muncul penyesalan. Aduh, kenapa tadi tuh aku tuh melawan ya? Aduh, kenapa tadi tuh aku ngomong kasar ya? Nah, itu jadi ada penyesalan. Nafsul lawama itu awalnya penyesalan biasa. Tapi kalau sikap pengendalian diri itu dipegang terus, maka penyesalan
yang mendatangkan ketekadan untuk tidak mengulang. Nah, menyesal, setelah menyesal tidak sekedar menyesal terus sudah, tapi dia menyesal dan pokoknya yang akan datang tidak mau ngulang kembali. Nah, itu nafsu lawamahnya. Ada nafsu lawamah pertama, tahap pertama, ada nafsu lawamah tahap kedua. Nafsu lawamah tahap kedua adalah ada kemauan kuat, janji pada diri yang kuat untuk tidak mengulang kembali apapun yang terjadi. Walaupun tidak enak, tetap saya tidak mau begini begitu. Walaupun kita ini tidak dihargai, saya tetap tidak mau begini dan begitu. Walaupun saya ini dirugikan, saya tetap tidak mau begini dan begitu. Dia menyesal sekali melakukan itu. Nafsul lawamah sudah mau meningkat ke nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Oleh karena itu, dalam kita berproses, kita memegang teguh pada sikap keagamaan, kemudian kita ini kejeblos juga, kita marah juga, kita bertengkar juga, maka jangan sampai putus asa. Terus banyak beribadah, mengendalikan diri, maka nafsu kita derajatnya akan naik. Dari nafsul ammarah bisu ke nafsul lawamah, dari nafsul lawamah menuju nafsul mutmainnah. Kalau sudah nafsul mutmainnah, dihina orang, tenang. Tidak dihargai orang, tenang. Dirugikan orang, tenang. Kenyataan hidup tidak enak, tenang. Karena jiwanya sudah tenang. Nafsul mutmainnah. Tapi tenang di situ adalah tenang yang dilandasi dengan dasar sikap keagamaan. Tenang yang dilandasi dengan prinsip keagamaan. Maka orang yang semacam itu di dunianya serba tidak bermasalah, walaupun secara umum banyak masalahnya. Karena dia tenang terus, enak hidup di dunia, tenang, nyaman, damai, aman. Juga di akhiratnya akan bahagia, karena dipersilakan masuk ke dalam surga oleh Allah, juga di sisi Allahnya diakui oleh Allah sebagai hambanya. Jangan dikira, khususnya diri saya, jangan dikira kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah haji, kita sudah ibadah ini, kita sudah ibadah itu. Jangan dikira kita sudah otomatis langsung diakui sebagai hambanya. Belum tentu. Orang yang betul-betul diakui oleh Allah sebagai hambanya, itu orang yang hatinya total menghamba kepadanya. Itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Orang yang hatinya itu total menghamba kepada Allah. Tidak ada sedikit pun menghamba kepada pujian, gak ada. Menghamba kepada keenakan, gak ada. Kalau orang yang menghamba kepada enakan walaupun persentasenya kecil, ada buah durian enak, dia suka buah durian. Terus ya orang yang jualannya itu jauh, sekitar 50 km dari rumahnya. Dia ingin menikmati durian itu, maka dia rela pergi 50 km untuk mendapatkan buah durian itu, kemudian dibawa pulang, kemudian dimakannya. Itu bagian dari menghamba kepada keenakan. Walaupun dia sholat, walaupun dia ahli zikir, walaupun dia ahli baca Quran, walaupun dia hafal Quran sekalipun. Iya, jadi yang namanya orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, itu
penghambaan-penghambaan lainnya nggak ada. Maka teramat sangat sedikit sekali orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dan kalau kita ini banyak ibadah mengendalikan diri, akan terjadi proses menuju nafsul mutmainnah yang secara automatically kita itu akan diakui oleh Allah sebagai hambanya. Sehingga hati itu kecenderungan untuk menghamba kepada yang lain gak mau. Ya, jadi sungguh ibadah mengendalikan diri itu nilainya sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ibadah mengendalikan diri.